Supriyanti Febrianti dengan NIM 112110895. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Widya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pajak bumi dan bangunan. Apa sih itu pajak bumi dan bangunan? Pajak bumi dan bangunan yaitu biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Asas pajaknya itu ada apa saja sih? Yang pertama itu adanya kepastian hukum, yang keduanya mudah dimengerti dan adil, yang ketiganya menghindari pajak berganda. Lalu yaitu selanjutnya itu ada subjek pajak. Apa sih itu subjek pajak? Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada objek pajak. Objek pajak adalah bumi dan bangunan. Objek pajak itu adalah bumi dan bangunan. Dalam pengelompokan bumi dan bangunan, nilai jual yang digunakan serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang. Lalu selanjutnya itu ada tarif PBB. Tarif PBB itu berapa sih? Tarif PBB sebesar 0,5% jika nilai jual kena pajaknya NJKP. Lalu rumus NJKP-nya itu apa sih? Sama dengan 40% dikali nilai jual objek pajak NJOP atau NJOP TKP. Apa sih contoh objek pajak? Yang pertama itu ada objek pajak bumi, seperti pekarangan rumah, ada tanah, persawahan, ladang, tambang, dan lain-lain. Contoh bangunan itu ada seperti jalan tol, bangunan usaha, rumah, gedung tinggi, atau mall ya. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya pajak bumi dan bangunan. Yang pertama itu menetapkan nilai jual objeknya seperti NJOP-nya, lalu menentukan nilai jual pajak NJKP-nya. Nilai pajak NJKP adalah suatu dasar dari penghitungan PBB sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak. Lalu persentase NJKP-nya itu berapa sih? Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 21 MK 04 2000 tentang penghitungan pajak dan bangunan itu ada 40%, lalu perkebunan itu ada 40%, dan untuk pertambangan 40%, untuk kehutanan 40%, dan untuk pedesaan dan perkotaan yaitu 40%. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi pajak dan bumi dan bangunan? Faktornya itu ada jumlah SPPT-nya itu. Jumlah SPPT itu tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB ya. Lalu selanjutnya itu adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi itu berpengaruh positif banget bagi signifikan terhadap penerimaan PBB. Luas tanah itu tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Yang selanjutnya itu ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. Ada kualitas pelayanan, ada sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Lalu selanjutnya itu materi yang akan saya paparkan yaitu tentang pembayaran PBB. Pembayaran PBB itu bisa dilakukan dengan apa saja sih? Pembayaran PBB dapat dilakukan secara online kayak melalui platform yang ditentukan kayak seperti website, terus aplikasi IPBB-nya, ada ATM atau mobile banking gitu ya. Lalu tata cara penggunaan pembayaran PBB itu seperti apa sih? Ya, penerimaan SPPT itu surat pemberitahuan pajak terhutangnya. Pemerintah akan mengirimkan pemberitahuan pajaknya terhutang kepada pemilik properti itu, seperti bersifat informasi tentang jumlah pajak dan tentang waktu pembayarannya. Dan selanjutnya itu ada pengecekan informasi. Biasanya pemilik properti harus memeriksa terlebih dahulu dengan cermat informasi yang tercantum dalam SPPT, termasuk jumlah pajak, terus dan data properti yang tercatatnya. Yang selanjutnya itu ada pembayaran tepat waktu. Ya, penting banget untuk pembayaran PBB, membayar tepat waktu sesuai dengan tanggal yang ditentukan.
Jika pembayaran dilakukan setelah jangka waktu, biasanya itu akan dikenakan denda. Biasanya akan ditendakan denda atau bunga keterlambatan. Yang selanjutnya itu penerimaan bukti pembayarannya. Nah, setelah pembayaran dilakukan, pastikan terlebih dahulu untuk memverifikasi pembayaran terlebih dahulu, itu seperti adanya bukti pajak yang telah dibayar. Verifikasi pembayaran itu setelah pembayaran, pemerintah itu biasanya memberikan atau memverifikasi pembayaran sudah status pembayaran pada catatan properti itu sudah terbayar. Lalu pembayaran tahunan PBB itu harus dibayar setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerahnya masing-masing. Lalu selanjutnya itu ada dasar hukumnya. Dasar hukum pengenaan PBB dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB di daerah pedesaan atau perkotaan PBB P2 merupakan pajak daerah, sedangkan PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan itu PBB P3 tetap menjadi pusat pajak. Tetap menjadi pusat pajak. Lalu selanjutnya itu ada pembayaran offline dan online nih. Apa sih perbedaan dari antara pembayaran pajak bumi dan bangunan secara online dan offline? Pertama itu pembayaran online ya. Mungkin wajib pajak untuk membayar PBB secara lebih atau dan mudah cepat itu ya. Memungkinkan untuk memeriksa tagihan dan NOP-nya itu lebih cepat. Lalu pembayaran offline itu bagaimana? Kemungkinan wajib pajak untuk membayar PBB secara langsung menggunakan uang tunai langsung cash ya, gitu. Membayar PBB-nya dapat menggunakan metode kayak secara langsung untuk membayar ke PBB-nya itu, pajaknya itu secara langsung. Lalu selanjutnya itu ada pembayaran online. Mungkin wajib pajak untuk membayar PBB tanpa tergantung pada koneksi internet, sedangkan pembayaran offline itu memungkinkan wajib pajak untuk membayar PBB dengan menggunakan uang tunai. Ya pasti dong, beda dong dengan pembayaran uang tunai dan offline itu sangat beda pastinya kan. Kalau misalkan dengan cara online kita bisa melalui lewat website dan lain-lain kan, sedangkan kalau misalkan offline itu kita membayarnya dengan uang tunai dan cash seperti itu ya. Lalu selanjutnya itu ada pembahasan tentang pembayaran online ya. Pembayaran online itu wajib pajak menyimpannya bukti pembayaran ya, sedangkan kalau offline itu kayak menggunakan waktu pajak untuk membayar PBB-nya itu secara langsung. Nah, gimana sih jika pembayaran pajak dan bangunan PBB secara online gagal? Nah, satu itu menghubungi pelayanan pajak. Wajib banget nih kayak melalui online, misalkan kita gagal dalam pembayaran, kita wajib pajaknya dapat menghubungi kayak pelayanan pajaknya di kantor pajak untuk meminta bantuan dan mengembalikan uang pajak yang gagal dibayar. Lalu selanjutnya itu kayak ada mengisi formulir pengembaliannya. Maksudnya itu wajib pajak harus mengisi formulir pengembalian uang yang gagal itu oleh pelayan pajak yang berisi informasi tentang jumlah pajak yang gagal dibayar, lalu menyertai dokumen pendukung. Wajib pajak harus disertai dokumen pendukung seperti bukti transfer, bukti pembayaran, dan surat peringatan pajak untuk membantu proses pengembalian uang pajak. Lalu yang keempat itu kita harus menunggu informasi dulu nih. Wajib pajak harus menggunakan konfirmasi dari pelayan pajak yang mengembalikan pajak telah diterima dan proses pengembalian telah selesai. Maksudnya surat PBB itu untuk apa sih? Untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang, dan bukti merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah atau bangunan. Apa sih bedanya SPT dan SPPT? Nah, SPT itu adalah surat pemberitahuan yang berisi tentang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sedangkan SPT adalah surat pemberitahuan pajak yang berisi tentang jumlah pajak, terutang atau objek-objek pajak tertentu. Mungkin segitu aja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.